Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya eh, akan bahas pada tugas mata kuliah Thermal 2 dengan dosen pengampu Dr. Niken Widya Palupi STP MSc. Baik, di sini saya sebagai Viola Sabnarta Fani dengan NIM 2117101135 dan jurnal yang saya ambil adalah eh, Optimization of ultrasound microwave acid extraction of pectin from potato pulp by response surface methodology and its characterization. Untuk yang jurnal yang saya pakai sendiri merupakan jurnal Food Chemistry dari tahun 2019. Baik, untuk topik yang akan saya bahas ini, yang pertama ada tujuan, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah tujuan dilakukannya percobaan pada jurnal yang akan saya bahas ini adalah untuk mengevaluasi kemungkinan penggunaan UMAE atau ekstraksi dengan gelombang mikro untuk ekstraksi pektin dari bubur kentang dan untuk menganalisis fitur strukturalnya. Sebelum masuk ke dalam metode, saya akan menjelaskan mengenai desain eksperimen, di mana BBD dengan tiga variabel independen. Ini suhu ekstraksi dapat didefinisikan sebagai X1 dan pH X2, kemudian waktu ekstraksi X3. Pada tiga level dilakukan untuk mengoptimalkan kondisi ekstraksi pektin kentang dan juga rendemen pektin sebagai responnya. Eksperimen di titik tengah digunakan untuk mengevaluasi kesalahan mental. Kemudian untuk meminimalkan efek variabilitas yang tidak dapat dijelaskan dalam respon yang diamati sebagai akibat dari kesalahan sistematis, semua percobaan itu dilakukan secara acak. Desain dan tingkat variabel yang tidak dikodekan dan yang dikodekan ditujukan pada tabel 1. Tabel 1 di samping ini. Tabel 1 persamaan polinomial order 2, hubungan respon dan juga variabel. Baik, untuk metode yang digunakan, metode yang pertama ini ada spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau disingkat FTIR, di mana spektrum dikumpulkan dengan menggunakan spektrometer inframerah transformasi Fourier tensor 27. Ini jenisnya ya. Bubuk pektin kentang atau jeruk itu dicampur secara merata dengan bubuk KBR tingkat spektroskopi dengan perbandingan 1:150 B/B dan ditekan ke dalam pelet. Setiap sampel dipindai sebanyak 64 kali pada rentan perekaman 4000 sampai 400 cm dan juga dengan resolusi 4 cm sampai 1. Kemudian metode yang kedua adalah spektroskopi HNMR, di mana serbuk pektin kentang ini dilarutkan dalam DO dan spektrum HNMR, kemudian direkam pada suhu 25 derajat Celcius dengan menggunakan spektrometer NMR Agilent di DITO 600 MHz. Untuk metode yang ketiga yang digunakan pada jurnal ini adalah dengan analisis morfologi pektin, di mana pada fitur struktural permukaan pektin kentang ini diamati dengan memindai mikroskop elektron. Serbuk pektin diletakkan di atas meja sampel dan dilapisi dengan emas dalam kondisi yang vakum. Kemudian untuk metode yang terakhir ini menggunakan analisis statistik, di mana semua percobaan itu dilakukan dalam perangkap 3 dan juga data dinyatakan sebagai rata-rata plus minus standar deviasi. Baik, memasuki pembahasannya pertama ini adalah analisis statistik, di mana berdasarkan data hasil ANOVA
yang ada di samping ini sesuai dengan nilai P value-nya dan suku dengan P kurang dari 0,05 itu akan memiliki efek yang luar biasa pada hasil pektin kentang. Oleh karena itu, semua suku linier dari X1, X2 hingga X3 dan suku interaksi X, X12, X13 eh, dan X23 secara signifikan itu mempengaruhi hasil, di mana suku kuadrat dari suhu X pangkat 2 dan juga pH dari X pangkat 2 ini juga signifikan. Tetapi pada suku kuadrat dari waktu ekstraksi X pangkat 2 ini tidak. Dari penjelasan tersebut, kesimpulannya adalah pH ini merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi hasil pektin. Kemudian diikuti oleh suhu dan waktu. Penjelasan yang saya sampaikan ini berdasarkan tabel 2 hasil analisis ANOVA model polinomial kuadratik dapat dilihat di tabel 2 ini. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang spektra FTIR dan juga HNMR pektin kentang. Jadi pada gambar 1, spektrum pektin kentang ini mirip dengan pektin jeruk, yang menunjukkan bahwa pemanasan ultrasonik dan microwave ini tidak banyak berpengaruh pada struktur kimia utama pektin kentang. Di mana untuk pektin kentang sendiri, pektin kentang ini yang gambar atas ini ya, gambar atas A ini, di mana saya bahas lagi, untuk pektin kentang ini intensitas puncak pada 1634 cm pangkat min 1 ini lebih kuat dibandingkan dengan puncak pada 1740 cm pangkat min 1. Hal tersebut itu dapat menunjukkan bahwa DM pektin kentang itu rendah dan hal ini dikonfirmasi oleh hasil DM yang sama dengan 32,58%. Kemudian selain itu, tidak seperti di daerah sidik dari pektin jeruk, ini pektin jeruk yang B ini, di mana pektin kentang ini memiliki puncak yang kuat pada 1066 cm pangkat min 1 yang mungkin disebabkan oleh asetilasi yang mengakibatkan perubahan struktur yang drastis pada pektin kentang. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah BBD ini diterapkan untuk mengoptimalkan proses UMEI untuk ekstraksi pektin kentang dan juga mengevaluasi efek dari 3 variabel, yaitu variabel suhu ekstraksi, pH, dan juga waktu pada hasil. Kondisi ekstraksi yang optimal ada pada suhu 93 derajat Celcius dengan pH 2,0 dan waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit. Di bawah kondisi operasional, hasil maksimum 22,86 sama dengan 1,29%, yang artinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari hasil yang diprediksi, yang menunjukkan keandalan yang tinggi dari model yang dikembangkan. Baik, itu tadi hasil presentasi dari saya. Saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.